Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Cancer ya. Tema atau judul games kali ini adalah kebahagiaan sejatimu. Apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu untuk kebahagiaanmu ya. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu Cancer, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Cancer. Cancer. Apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu untuk bisa kamu lebih berbahagia dengan diri sendiri, ataupun mungkin kondisinya apa yang ingin semesta berikan kepadamu ya, wejangan. Di sini saya coaching ya. Jadi pesan semesta untuk kebahagiaan kalian para Cancer. Kita lihat di sini, wow, di sini ada The Void ya. Semesta mau sampaikan kepadamu lebih enjoy pada diri sendiri. Terkadang kamu itu merasa tidak percaya diri, merasa hidup penuh dengan kesepian, merasa penuh diri tidak berharga. Padahal kamu itu sangat luar biasa. Banyak yang segan sama kamu, banyak yang menyukaimu. Tetapi kamu terlalu tertutup dan menutup diri ya. Jadi ibaratkan tertutup ini kan orang diam, menutup diri berarti tidak boleh orang tahu kamu, tahu sisi luar kamu aja, tidak bisa mengizinkan mereka masuk lebih mengenal kamu lebih dalam. Sehingga kamu merasa sepi, padahal sebenarnya orang banyak yang ingin datang kepada kamu, Cancer. Ya, untuk bisa berbahagia, ya harus bisa tahu bahwa oke, saya bahagia dengan diri saya bahagia dengan orang-orang yang dekat denganku, yang ini, itu yang kamu dekati. Terkadang kamu cuek, harus berani. Kamu takut penolakan di sini saya lihatnya. Takut tidak ada penerimaan. Padahal sebenarnya itu cuman pendapatmu. Orang lain sangat ingin menerimamu, welcome terhadapmu. Tapi terkadang pikiranmu yang membawa sampai dirimu gak bahagia, pikiranmu yang terlalu negatif. Di sini semesta juga mau menyampaikan bahwa pola pikir itu harus dirubah. Selalu berpikir positif. Bagaimana kamu mau berbahagia kalau hidupmu penuh dengan tekanan dari pikiranmu, penuh rasa cemas, rasa ketakutan, rasa tidak pede. Ya, semesta mau kamu harus bisa tahu mengenali siapa dirimu. Dan apa yang kamu inginkan untuk kamu bisa berbahagia, itu yang dilakukan. Terkadang kamu lebih fokus pada orang lain sedangkan dirimu korban. Kamu lebih memilih untuk menyenangkan hati orang lain tanpa melihat dari sisi dirimu. Contoh ya, kamu punya makanan nasi nih, kamu lapar ya, kamu lebih melihat, wah ternyata ponakan saya lapar juga, orang tuanya nggak kasih makan, kamu kasih makananmu, padahal seharusnya itu bukan tanggung jawab kamu. Kan ada orang tuanya, nggak cacat orang tuanya itu. Makanya ada beberapa yang akhirnya berharap
atau keenakan atau malah memanfaatkan kebaikan Cancer. Kenapa? Karena kamu terlalu empati. Kalau kita terlalu berempati, kita akan disia-siakan atau disakiti atau dimanfaatkan. Tetapi kalau kita terlalu egois juga ya, maaf agak sedikit berisik ya. Kalau kamu terlalu kalau dibilang cuek, nanti kelihatannya kayak sombong. Kalau terlalu berlogika, ya. Makanya harus di tengah-tengah, ataupun mungkin kondisinya kalau kamu punya makanan ya kamu berbagi. Ini kadang-kadang kamu, oke, ini kalian semua makan, dirimu korban. Tetapi memang Cancer di sini banyak rezekinya ya. Jadi walaupun mungkin kamu memberikan, tapi ternyata semesta karena kamu ikhlas ya, akhirnya semesta menggantikan. Tetapi di sini semesta mau sampaikan kepadamu, jangan terlalu lemah, apalagi dengan orang toksik. Sila di sini kehidupan kamu dipenuhi dengan orang toksik ya, entah dalam hubungan, entah dalam pekerjaan, keluarga. Toksik ini dalam artian apa? Memanfaatkan kebaikan kamu, memanfaatkan kelemahanmu. Wah, Cancer tuh cinta saya, jadi terserah saya mau bikin apa saja sama Cancer. Ataupun ini energinya terbolak-terbalik, kamu bisa menyesuaikan juga. Kalau seandainya kamu yang berbuat salah, rubah. Karena ingat ada karma. Tetapi kalau memang kamu di kondisi yang benar, ya ikhlaskan aja. Dan lebih memaafkan diri sendiri dan orang lain. Kalau memang dia tidak menghargaimu, keluar dari situ. Atau menjaga jarak. Kalau memang seandainya kamu sekarang sudah kondisinya, contohnya ya, sudah suami istri. Ternyata pasanganmu toksik, tapi kamu gak ingin berpisah, ya sudah, berarti jangan sampai energi ketoksikan mereka tertular kepada dirimu. Akhirnya mempengaruhi hidupmu, mempengaruhi kinerjamu, streslah kamu. Akhirnya marah-marah, seakan-akan tidak waras. Mental kamu yang ditekan. Ini kita bicara mental ya. Kalau kita bicara mental, ini kan sumber kebahagiaan itu kan dalam diri. Dimana mental kita dulu yang diutamakan. Kalau mental kamu tidak sehat, bagaimana kamu bahagia? Kita harus waras. Terkadang kita tidak waras, makanya tertekan secara mental. Ya. Akhirnya kamu bisa menjadi toksik untuk dirimu sendiri. Berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain. Wah, dia lebih ganteng, makanya dia lebih banyak sahabatnya, lebih banyak pacarnya, lebih banyak ini, lebih banyak itu. Wah, dia punya mobil, saya juga harus punya mobil. Ngapain? Kalau mobil kamu gak terlalu butuh, ya contohnya kamu masih bujang sudah punya mobil. Mobilnya lagi yang mahal, itu pun kredit. Ini contoh ya, habiskan uangmu untuk kredit. Orang telepon-teleponan, bagaimana pembayarannya, bingung, makan aja gak beres, mau bayar mobil, taksi biaya pajaknya tinggi, terus kebutuhan sehari-harinya banyak ya, bensin dan macam perawatan dan macam-macam. Apa yang kamu dapatkan? Gak ada, sesuai dengan kemampuanmu. Jangan memaksakan diri. Terkadang kamu mengikuti apa yang ego kamu mau gitu. Padahal bukan dibutuhkan, tapi keinginanmu. Ya. HP-mu masih ada tapi ini sudah jadul. Padahal masih berfungsi. Saya mau HP iPhone. Begini nggak lama 2 bulan lagi, wah iPhone baru keluar lagi. Saya mau ganti lagi, wah besok lagi. Terus apa? Sedangkan itu bukan investasi. Kalau investasi nggak jadi masalah ya. Mendingan kamu ke emas ataupun apapun, tanah ya. Tetapi kalau untuk barang-barang konsumtif ngapain? Yang nilainya akan jatuh. Makanya saya bilang, membeli suatu barang itu bukan dari keinginan, tapi dari kebutuhan. Kalau memang kamu butuhkan ya gak apa-apa. Tapi kalau hanya keinginan, ya siap-siaplah kamu dalam kehancuran. Oke? Karena kebahagiaan paling cuma 1-2 bulan kamu mendapatkan itu langsung udah bosan. Bener kan? Udah biasa aja. Bahkan kamu mau lihat lagi yang baru. Kenapa? Karena hawa nafsu kamu yang mengambil alih jiwamu, kewarasanmu. Di sini ada six magic ya. Sex magic ya. Dimana semesta mau sampaikan kepadamu untuk bisa lebih memprioritaskan diri, menerima dirimu apa adanya. Inilah diriku, jelek-jeleknya, bagus-bagusnya. Ya. Jangan karena saya harus begini supaya dia suka saya. Saya harus begitu supaya dia suka saya. Berarti kalau kamu harus begini, kamu harus begitu, berarti bukan dirimu. Mereka mau apa yang ada pada kamu.
Contohnya mungkin kamu punya harta, ketampananmu, kecantikanmu, keseksianmu. Pada saat kamu sudah berusia nanti, seiring usia kamu keriput, jerawatan, dekil, mereka akan pergi. Kenapa? Karena daya jual kamu adalah bukan hati, daya jualmu adalah body, fisik, harta. Pada saat itu tidak ada, dan itu kan tidak abadi, tidak sesuai ekspektasi dia akan pergi. Makanya itu kebanyakan orang sekarang itu banyak yang tergoda atau menggoda karena salah penempatan, ya, dimana kamu berpikir bahwa laki-laki atau perempuan harus begini supaya saya bisa diterima, saya harus punya ini supaya saya bisa diterima. Berarti kan dia mau hartamu aja, bukan dari hatimu. Jadi terimalah dulu dirimu, baru orang lain. Terkadang kamu mau lebih ke orang lain. Contohnya ya, saya harus bodinya goal, ya, body aduhai. Saya harus diet, padahal kamu kelaparan. Kamu menyiksa dirimu. Makan boleh, tapi porsinya dikurangi. Bukan tidak makan, mati. Ya, ini contoh. Kamu bisa menyesuaikan. Ataupun mungkin kondisinya kamu di tempat toksik, kerja toksik, masih bertahan. Sudah tahu di situ orangnya toksik. Ica, tapi kan saya butuh duitnya. Ya kalau memang kamu butuh duit, apakah tidak ada pekerjaan lain yang membuat kamu nyaman, tidak menghasilkan duit? Pasti ada. Kalau kamu memang merasa bahwa di situ sudah nggak aman, nggak nyaman, ya sudah, kamu yang harus mengambil alih, bukan mengeluh, bukan malah emosi ataupun mengeluh yang nggak beres, yang nggak jelas gitu. Kalau kamu mengeluh, berarti ada sesuatu hatimu yang tidak nyaman, yang mana hatimu sudah merasa bahwa kayaknya harus keluar dari sini, tapi langkahmu masih tetap di situ. Akhirnya kamu tidak berbahagia. Harus tegas dalam diri sendiri, harus tegas mengambil keputusan untuk dirimu, untuk jiwamu, untuk kebahagiaanmu. Ingat, yang bisa membuatmu bahagia adalah dirimu, bukan orang lain. Ya, yang bisa membuatmu sukses adalah dirimu, yang bisa membuatmu kaya adalah dirimu sendiri, bukan orang lain. Tuhan hanya merestui. Sekarang pilihanmu mau kemana? Kalau pilihanmu tepat, berarti semesta mendukung. Kalau pilihanmu yang jalan ke sana salah, berarti semesta tidak mendukung. Contohnya ya, kamu ingin jalan ya, kamu di persimpangan jalan, hati kamu mau ke kiri tapi langkah kamu ke kanan. Berarti pada saat kamu langkah ke kanan, kamu pasti nggak nyaman. Kenapa? Karena semesta mengarahkan untuk ke kiri, di mana kata hatimu itu adalah suara Tuhan. Ikutilah itu, kata hatimu. Selama kamu nyaman, berarti itu yang tepat. Karena kita bicara mental. Selama mentalmu up, selama kamu bahagia, kesehatan, cinta kasih, rezeki dan lain-lain itu pasti akan seiring waktu akan datang dengan sendirinya. Kenapa? Karena kamu menarik energi itu. Tetapi pada saat kamu tekanan, emosi, sudah nggak nyaman, ya jangan salahkan kalau masalah berentetan datang atau silih berganti. Kenapa? Karena kamu memanggil. Kamu yang memanggil karena kondisinya kamu di low vibration, di vibrasi bawah. Kita bicara vibrasi, ya. Jadi sayangi dirimu, cintai dirimu apa adanya, supaya orang-orang yang datang kepada kamu itu memang mencintai dirimu, bukan mencintai bodimu, mencintai hartamu, mencintai yang lain. Jadi cintai dirimu dulu, sayangi dirimu. Jadi orang-orang betul melihat dari hatimu, karena memancarkan dari hatimu. Karena kamu mencintai hati, itu yang daya jual kamu untuk menarik mereka untuk datang dari hatimu, bukan daya jual kamu dari kekayaan, harta benda ataupun fisik. Jadi pola pikirmu itu yang harus dirubah untuk bisa mendapatkan kebahagiaan sejati. Makanya putus nyambung atau nggak betah itu karena ya itu nggak nyaman, karena melihat bukan dari hati, tetapi melihat dari body, dari fisik, dari materi dan lain-lain. Ya, jadi harus bisa lebih menerima diri apa adanya. Di sini ada freedom, kebebasan memilih, berpendapat, ya, kebebasan juga untuk berkreasi. Kalau kamu di lingkungan toksik yang selalu menyalahkan atau menyudutkan atau selalu kamu yang salah, berarti itu kan sudah nggak baik. Semesta memberikan kamu kebebasan untuk bisa memilih arah hidupmu. Makanya semesta suruh kamu yang memilih, bukan semesta yang tunjuk kamu harus begini. Kedewasaanmu dalam memilih langkah hidupmu. Semesta akan cuman mengarahkan atau memberikan petunjuk bahwa ini yang terbaik, ini yang tidak. Semuanya kembali pada dirimu. Ya. Jadi
Kalau di sini ya harus bisa tegas, berani berkata tidak. Kalau memang itu toksik ataupun mungkin kondisinya mereka cuma mau mengambil keuntungan dari dirimu, ya, disiplin, berikan support pada dirimu juga. Bukan kita bilang egois ya, nggak ada egois di sini. Kalau kita mencintai diri kita harus bisa menyeimbangkan antara hati dan logika kita. Dimana kalau hati kita terlalu mendominasi yang tadi saya bilang, orang akan membuat kamu itu seakan-akan kamu itu dimanfaatkan. Karena saking baiknya kamu, baik oke, tapi terlalu baik jangan. Ataupun berlogika, akhirnya orang merasa kamu tuh sombong, angkuh, karena ego. Kalau kita terlalu logikanya terlalu up kan kita egois. Nah ini harus diseimbangkan, harus sama, dimana kita tidak terlalu berempati tapi tidak terlalu berlogika juga, tidak terlalu sombong. Jadi santai-santai aja, stabil. Karena yang baik itu adalah yang tidak berlebihan dan yang tidak kekurangan. Seperti gitu, hidup bersahaja, bersahabat dengan siapapun, memaafkan orang lain, terutama memaafkan diri sendiri. Kebanyakan para Cancer memaafkan orang lain tetapi tidak memaafkan diri sendiri. Merasa diri paling tidak becus, merasa diri paling lambat, merasa diri paling jelek, merasa diri paling dan paling yang aneh-aneh. Padahal kamu itu sangat luar biasa, punya bakat, ya, kamu orang pintar, ya. Cuman terkadang dirimu itu tidak mensupport dirimu loh. Ini saya lihat di sini ada kekakuan dalam dirimu yang harus dirubah. Mindset bahwa saya orang patut dicintai, saya orang hebat, saya orang penyayang, dan mana orang akan menyayangiku juga. Ya, jangan lihat merasa kecil. Kamu merasa kecil itu orang pandang kamu kecil loh. Kenapa? Karena pikiranmu, kamu yang menarik itu, kamu yang meminta itu. Jadi mindset kamu itu saya orang hebat, saya orang baik, saya orang disayang semua orang, saya menyayangi pun semua orang. Jadi apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai, apa yang ada di pikiranmu itu yang kamu menarik untuk mereka datang ke hidupmu. Makanya kita itu jangan bermain pikiran yang negatif, selalu bermain pikiran yang positif. Ya, macam contoh, walaupun kita kondisinya lagi tidak baik-baik saja ya tetap harus tetap saya harus bersyukur karena ada maksud Tuhan yang baik untuk diriku walaupun kita dapat bencana. Karena ingat apa yang terjadi dalam dirimu itu semuanya baik. Tidak ada yang semesta berikan kepadamu baik buruknya adalah buruk. Semua adalah kebaikan untuk dirimu. Kenapa? Karena ada hikmah. Ya. Semua apapun yang kamu lakukan di dunia ini ataupun yang terjadi dalam hidupmu, baik buruknya semua itu baik. Untuk menjadi pembelajaran buat hidupmu, bukan untuk penyesalan. Kita hidup di dunia ini kan kadang-kadang kita happy sekali, terus pada saat kita ada musibah kita langsung menangis, meratapi. Itu adalah suatu tanda bahwa hidupmu akan naik kelas kalau kamu bisa menyelesaikan masalahmu. Keluar dari keterpurukan itu, bukan meratapi nasibmu yang sudah hancur itu. Tetapi semesta mau tunjukkan bahwa kamu tuh bisa keluar dari situ. Kalau kamu bisa keluar dari situ, kamu akan jauh lebih baik. Kamu yang harus keluar, kamu yang harus memacu mentalmu untuk bisa lebih up. Ya. Sama seperti di sini, semesta juga mau menyampaikan bakatmu tuh apa, itu yang dikembangkan. Talentamu tuh apa, itu yang dikembangkan. Untuk bisa mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Contohnya ya, ini kita bicara talenta, ini kan ibaratkan kemampuan kita yang dari lahir sudah ada. Itu semesta sudah kasih modal loh. Sekarang kita mau kembangkan tidak? Contohnya ya, kamu suka nyanyi. Jadi kamu kembangkan. Kamu nyanyi di hotel, di kafe, di weddingan, atau di mana ya, party atau apapun. Kak Ica saya malu. Berarti kamu mengizinkan dirimu untuk miskin. Karena semesta sudah kasih kamu tuh kekayaan loh, untuk kelebihan untuk kamu bisa menjadi kaya. Tetapi karena mental miskin, ya sudah, dirimu jadi miskin. Karena tidak mau mengembangkan apa yang sudah ada pada dirimu, potensi yang sudah ada pada dirimu. Jadi semesta mau sampaikan untuk bisa bahagia dan untuk bisa meraih kekayaan atau kebahagiaan itu adalah dari dirimu, dari apa yang sudah ada pada dirimu itu yang dikembangkan. Untuk menunjang karirmu, untuk menunjang kesuksesanmu. Bukan meminta, menanti, ataupun berharap kepada orang lain untuk bisa membuatmu kaya, membuatmu sukses, membuatmu bahagia. Buatlah untuk dirimu sendiri. Kamu tahu dirimu. Di mana kamu bisa mengerti dan mengenal dirimu, niscaya kamu bisa mengenal Tuhanmu. Di situ kamu bisa tahu bahwa suara Tuhan itu terdengar jelas di hatiku.
pada saat kamu sudah mengenal dirimu. Jadi kamu sudah gak terlalu pusing kata orang, kata si A, si B, si C. Biarin aja mereka mau berkata apa, ya terserah. Ya. Jadi semesta mau sampaikan kepadamu, memprioritaskan dirimu, lebih berpikir positif, dan bisa menerima dirimu apa adanya. Bahagiakan dirimu, cintai dirimu, sayangi dirimu, dan maafkan dirimu. Seperti gitu. Ya. Berikutnya yang terakhir ada loyalty. Di sini semesta mau sampaikan apa ya kalau dibilang, hidup ini kan sementara ya. Jadi pakailah hidupmu itu dengan penuh manfaat lah, seperti gitu. Manfaat dalam tanda kutip bisa bermanfaat untuk dirimu dulu dan bisa bermanfaat buat orang lain. Nah, ibaratkan kamu menjadi berkat untuk dirimu dan orang lain. Ya. Berbuatlah baik kepada dirimu dan berbuatlah baik kepada diri orang lain. Terkadang kamu berbuat yang tadi saya bilang ya, di sini berbuat baik kepada orang lain dulu baru ke dirimu. No, berbuat baik pada dirimu dulu. Diulang lagi semesta ya, untuk terakhir kalinya di kartu kita, dimana utamakan dirimu dulu. Ya, jangan mengutamakan orang lain. Bahagiakan orang di sekelilingmu dulu, jangan kamu fokus pada yang lain. Terkadang kamu fokus pada yang lain, urus ini, urus itu, yang dekat nggak diberesin. Padahal orang yang dekat ini ada pada sangat-sangat membutuhkan perhatian kamu. Mungkin anakmu, pasanganmu. Cara bicara harus diperlembut, jangan kaku, jangan marah-marah. Saya lihat sini kamu tidak bisa mengontrol emosimu. Jadi orang tidak nyaman bersamamu. Harus bisa mengontrol emosimu. Terkadang kita maksudnya baik, tapi kalau caranya salah, ya berabe. Harus bisa tahu cara komunikasi yang baik supaya orang nyaman bersamamu. Ya. Banyak berdoa. Ya. Supaya semesta bisa cepat mewujudkan keinginanmu dan melindungi, memberikan arahan kepadamu, ya, petunjuk kepadamu untuk hidupmu jauh lebih baik ke depannya. Seperti gitu ya. Jadi yang ingin semesta sampaikan ya, kurang lebih harus bisa disiplin, tegas, berani untuk berkata tidak, berhenti membandingkan dirimu dan orang lain, lebih memilih lebih tegas atau bijaksana dalam hal memilih ya, terutama hal-hal yang tidak terlalu butuh ya. Kamu harus, kalau yang nggak butuh ya harus bisa kontrol emosimu, emosi dalam berucap juga ya, dan emosi dalam berbelanja ya. Prioritaskan dirimu, banyak berdoa, jagalah kesehatanmu, dan tegas disiplin, dan berbuatlah baik kepada diri sendiri. Seperti gitu yang ingin semesta sampaikan kepadamu, Cancer. Ya, oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih Cancer, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.